memang sekarang tantangan wartawan itu tantangannya mungkin bisa dibilang 2-3 kali lipat. Tapi ya memang situasinya begini, Mas. Yang kita hadapi. Kalau kita masih mau tetap survive, kita masih mau tetap, jangankan berkembang deh, Mas, tetap bertahan aja. Ya, udah menggeh-menggeh. Ini dibutuhkan kerja yang lebih ekstra keras, ekstra cerdas, dan ekstra inovatif. Betul. Mas, kalau nggak optimis sudah kita sarungan aja di rumah, udah nggak usah ke kantor, dah. Sarungan di rumah nonton Netflix gitulah. Ya kan? Iya, Selama kita masih berangkat ke kantor, masih berseragam keren seperti itu, sangunya cuma semangat sama optimis. Ya. Kalau sudah nggak ada semangat, nggak ada optimis, baju seragamnya digantung di lemari, dah kita di rumah aja nonton TV. Harus, Mas. Harus. Terlanjur basah juga ya kita ya. Enggak, Mas. Karena terlanjur basah, ngelangi sisan, ya kan? Ngelangi sisan, kan gitu. Bahwa kalau kita ingin tetap bisa survive, kita harus bisa memberikan banyak manfaat untuk sesama. Betul. Karena Gusti Allah itu paling seneng dengan hambanya yang bisa memberi manfaat untuk sesama. Di kantor saya ini, Mas, ya udah setahun setengah lah. Kita punya program yang namanya 3S, Mas. 3S. Sedekah 1000 setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Teman-teman, pada hari ini tanggal 6 Februari 2023, Jateng Post TV mendapat kesempatan sangat istimewa karena kita diterima oleh Bapak Kukrit Suryo Wicaksono. Selamat siang Pak Kukrit. Selamat siang Mas Bejan. Sehat, Mas? Suatu kehormatan untuk saya ini, Mas. Alhamdulillah sehat. Sehat. Berkat doa jenengan juga ini. Amin. Teman-teman, saya yakin orang Jawa Tengah tidak ada yang kenal beliau. Beliau adalah bos atau owner atau CEO dari koran terbesar di Jawa Tengah yang berpusat di Semarang, yaitu koran Suara Merdeka. Luar biasa. Saya ucapkan selamat ulang tahun Mas Kukrit. Matur nuwun. Suara Merdeka yang ke 73. 3 tahun ya. Luar biasa. Ulang tahunnya tanggal? Besok hari Sabtu, Mas, tanggal 11 Februari. Nggih, selamat untuk Suara Merdeka. Untuk kedepannya mudah-mudahan tetap terus. Amin. Menjadi koran yang apa Pak? Ya, menjadi koran yang didambakan oleh kita semua. Adaptif. Inovatif. Kolaboratif. Luar biasa. Nih kita sowan kepada beliau teman-teman. Pertama silaturahim, sekaligus juga pengen berguru banyak tentang dunia media. Bagaimana sih supaya koran ini di dalam kondisi yang terdesak oleh platform-platform yang lain. Himpitan teknologi. Betul. Supaya kita koran cetak ini masih bisa tetap hidup. Kita ingin berguru banyak kepada Suara Merdeka yang sampai sekarang masih menjadi koran yang terbesar. Tetapi sebelumnya kita juga ingin Mas mengenang Hari Pers Nasional besok di Sumatera Utara ya. Itu tanggal 9 Februari Hari Pers Nasional. Jadi rasa-rasanya antara HUT-nya Suara dengan HPN itu kayaknya beriringan. Beda tipis. Jadi selamat Hari Pers Nasional, mudah-mudahan pers masih tetap bisa hidup, Mas. Harapannya itu ya. Oke, Mas Kukrit, jadi kami yang pertama itu memang akan memperingati Hari Pers kita ya, tanggal 9 Februari di Sumut. Sebetulnya makna apa yang bisa kita petik, Mas, di Hari Pers Nasional itu, lalu kemudian juga kita introspeksi kepada kondisi perusahaan bisnis media saat ini, Mas. Apa yang bisa kita petik dari HPN itu, Mas? Matur nuwun, Mas Bejan dan juga seluruh pemirsa podcast dari Jateng Post yang luar biasa dan inovatif ini. Amin. Baru mulai, Mas. Jadi Hari Pers ini saya rasa menjadi sebuah Mas, batu loncatan bagaimana teman-teman di pusat, apakah itu PWI, apakah itu SPS ya, bisa lebih menggerakkan kolaborasi khususnya di industri yang kita jalankan ini, Mas. Kolaborasi media cetak, betul. Kolaborasi itu bersinergi bekerja sama. Karena apa? Menurut saya sekarang ini eranya sudah era kolaborasi. Siapa yang nggak kolaborasi, saya jamin pasti akan kolaps. Betul. Dan mohon maaf nih, Mas, kalau dulu mungkin kita bicara 6-7 tahun yang lalu Suara Merdeka
bersaing dengan Jateng Pos, bersaing dengan si A, si B, si C. Tapi sekarang persaingan ini sudah tidak di industri ini lagi. Persaingan ada di industri yang lain. Saya selalu katakan bahwa yang namanya YouTube, yang namanya Netflix itu membunuh industri TV. Podcast itu membunuh industri radio. Koran ini dibunuh bukan dengan industri digital, Mas, tapi dengan sosial media. Kalau sekarang kita bicara industri media, industri pers, sekarang semua orang bisa punya korannya sendiri. Semua orang bisa punya industri persnya sendiri melalui sosial media. Kalau dulu kita pasti bangga dengan yang namanya citizen journalism. Sekarang dengan adanya sosial media, semua orang jadi citizen journalism, Mas. Punya koran sendiri-sendiri bahasa. Punya koran sendiri, mereka jadi wartawannya, mereka jadi direkturnya. Pengikutnya jauh lebih besar daripada pelakoran. Pengikutnya bisa jutaan. Jutaan. Koran paling nggak ada sekarang ya. Nggak ada, Mas. Itu koran dia. sekarang atusan ewu luar biasa. Jadi saya melihat lifestyle itu udah changing gitu, Pak. Bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita berinovasi. Dan kami di Suara Merdeka, Mas, kita selalu katakan bahwa kita sekarang maju sebagai Suara Merdeka Network, industri integrated media services. Baik itu ya seperti jenengan lah, ada koran, ada radio, ada digital, ada sosial media, ada event. Kita juga punya Suara Merdeka Institute yang bergerak di bidang pelatihan, survei, konsultan. Karena kalau jalan sendiri, abot, Mas, menggeh-menggeh. Jadi kalau dulu kita bicaranya oplah, sekarang kita nggak bicara oplah, Mas. Kita sekarang bicaranya traffic, kita sekarang bicaranya follower. Saya yakin Jateng Pos podcast ini juga followernya udah amin, top jos. Amin. Jadi menurut saya kalau kita bicara traffic, kita bicara follower, semua balik-baliknya ke konten. Nah, Jateng Pos punya spesialisasi dengan kontennya sendiri. Kami di Suara Merdeka Network punya spesialisasi di kontennya sendiri. Kalau kita nggak kolaborasi, abot, Mas, nggak mungkin menang dengan industri sosial media yang tadi saya katakan itu. Karena sekarang apa? Saya kalau guyonan dengan teman-teman PWI, Mas, saya katakan, apakah sekarang masih dibutuhkan sertifikat wartawan itu? Karena sekarang semua orang bisa jadi wartawan. Semua orang bisa nulis, semua orang bisa jadi komentator. Yang dibutuhkan sekarang adalah orang-orang yang bisa beradaptasi dan berinovasi dengan perkembangan zaman. Bukan hanya sekedar nulis apik, tapi nulisnya ini market oriented nggak, disukai nggak dengan pembacanya, dengan pasar di luar. Pasar di luar sana sudah beda loh, Mas, dengan pasar 8, 10, 12 tahun yang lalu. Jadi saya rasa harusnya Hari Pers ini menjadi sebuah momentum bagaimana industri pers konvensional yang saya sebut koran katakanlah, yang ada di Semarang aja deh, kita sering duduk bareng, bertukar pikiran, bertukar program, atau juga bertukar inovasi, Mas. Karena apa? Ini industri kita ini kegerus, Mas. Kalau kita nggak kolaborasi, kita nggak bertukar knowledge, nggak bertukar experience, ya industri yang lain yang akan lebih maju, sementara kita masih udek-udekan berkompetisi sendiri. Kita berantem sendiri, sebetulnya musuhnya ada di luar. Tanpa kita berantem sama-sama, kita sudah berdarah-darah sendiri ya. Betul. Jadi seharusnya dengan semangat baju merahnya Mas Bejan ini, kita harus berani untuk bagaimana bareng-bareng kita berkolaborasi. Jateng Pos punya program apa sih? Suara Merdeka punya program apa sih? Gimana kalau kita bikin event? Betul. Saya katakan, nek kene nggawe event yang impact-nya itu didukung oleh mungkin 3, 4, 5 koran,
dibandingkan dengan satu event yang didukung hanya oleh satu media kan juga di mata pemasang iklan, di mata sponsor pasti kan berbeda. Ya. Jadi kira-kira gambarannya begitu Mas Bejan. Oke, Mas Kukris. Jadi ini saya baru melek nih ya. Ternyata beliau sudah punya program yang lebih luar biasa dari apa yang kita bayangkan tentang kolaboratif ya Mas ya. Yeah. Nah, jadi saya sepakat karena tadi saya bilang musuh kita itu sudah bukan lagi koran dengan koran gitu loh. Musuh kita itu sudah masyarakat ya Mas. Dari bangun sampai tidur lagi dia sudah tidak butuh kita. Betul. Kita mau apa gitu loh. Maka saya sepakat seharusnya kita ini semua industri media ya, pengusaha media harus berpikir kita itu bersatu untuk melawan musuh kita yang bersama-sama. Betul. Yaitu yang namanya rakyat yang dari pagi buka HP itu Mas sampai tidur lagi. Betul. Oke Mas Kukrit, ini mungkin sekalian saya mau ngikutin nih arahannya seperti apa kolaboratif nih. Seharus track teknisnya itu harus seperti apa kita antar media itu Mas? Yeah. Kalau saya melihat gini Mas, paling gampang untuk bagaimana kita bisa meng-create yang tadi saya katakan follower, kita meng-create traffic, paling gampang itu melalui event ya. Apalagi sekarang nyuwun sewu kan tahun politik sudah mulai anget Mas. Betul. Semua butuh sosialisasi, semua butuh perkenalan, apakah itu incumbent, apakah itu yang baru. Jadi event-event yang langsung masuk ke akar rumput, ini kan banyak sekali potensinya. Kami di Suara Merdeka, Mas Bejan, kita di Suara Merdeka banyak sekali event-event yang menjadi andalan kami, Pak. Kita ada program Lurah Hebat. Ini diikuti bagaimana kita mencari lurah-lurah terbaik di 177 kelurahan. Kita punya event yang sudah kita lakukan selama 11 tahun berturut-turut, Mas. Satria Brand Award. Di mana kita memberikan penghargaan untuk produk-produk terbaik pilihan masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Kita ada sekitar 65 kategori, Mas. Ban terbaik, oli terbaik, hotel terbaik, layanan kredit card terbaik, ada 68 produk itu Mas. Kemudian kita juga punya event yang kita sebut dengan Community Award. Kita berikan penghargaan untuk komunitas-komunitas yang mereka bukan hanya bermanfaat untuk anggota, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat. Ini juga kita bikin Mas. Betul. Kemudian juga event kuliner. Ini nanti menjelang Lebaran, menjelang Lebaran juga kita bikin event Muslim Expo. Kita bikin. Karena apa Mas? Industri media konvensional seperti kita harus banyak event. Dengan event kita punya konten. Betul. Dengan konten kita punya traffic, kita punya follower. Bisa jualan ya? Bisa jualan. Karena kalau kita ngikutin berita-berita yang mainstream, kita kalah cepat Mas. Ya, betul. Kalah cepat dengan digital, kalah cepat dengan sosial media. Oke. Saya selalu katakan dengan teman-teman, katakanlah ada kasus A, katakanlah ini ngawur aja, kancil nyolong timun siang ini. Saya selalu katakan, jangan besok di koran kita beritakan kancil nyolong timun, ini sudah telat. Tapi kita harus di grup-grup WA sudah beredar kemana-mana ya. Semua. Sekarang kita harus mencari angle yang berbeda, angle yang lain dari si kancil nyolong timun. Dibutuhkan inovasi, dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan kejelian. Memang sekarang tantangan wartawan itu tantangannya mungkin bisa dibilang 2-3 kali lipat. Tapi ya memang situasinya begini Mas. Yang kita hadapi. Kalau kita masih mau tetap survive, kita masih mau tetap, jangankan berkembang deh Mas, tetap bertahan aja. Ya, udah menggeh-menggeh. Ini dibutuhkan kerja yang lebih ekstra keras, ekstra cerdas, dan ekstra inovatif. Betul. Itu yang kira-kira. Oke Mas, jadi luar biasa. Jadi saya masih terkesan dengan kolaboratif itu Mas. Kalau bisa diwujudkan itu menjadi mimpi kita semua, terutama media-media yang junior ya, yang kecil-kecil ya, di luar Suara Merdeka. Saya berharap kalau bisa itu diwujudkan Mas. Jadi mungkin melalui Suara Merdeka inilah gagasan untuk berkolaborasi antar media, perusahaan media itu seharusnya bisa kita mulai misalnya dengan tadi bagaimana sih diawali dengan duduk bersama ya. Tidak lagi pisah-pisahan, musuh-musuhan gitu loh ya. Harusnya Suara Merdeka itu Mas yang menginisiasi itu. Kalau
Sempritnya Suara Merdeka bisa tuh. Kalau bisa besok pagi, kenapa mesti nunggu bulan depan? Mas? Siap. Nah, ya toh, Mas. Dan kita tinggal bagaimana kita sinergikan, karena potensi di luar itu kan banyak, Mas. Kalau nggak ada potensi, kita ciptakan potensi bisa. Betul. Tapi kuncinya tadi, kita punya basis yang kuat, yang besar, dan yang berpengaruh. Betul. Satu yang saya salut dari Jateng Pos, bahwa sampai hari ini Jateng Pos masih survive. Amin. Jateng Pos masih bahkan berkembang dengan podcast juga, saya lihat. Saya lihat di Google, podcast yang jenengan sudah wawancara kemana-mana. Ini suatu, baru mulai, Mas. Ini suatu bukti, Mas. Suatu bukti bahwa timnya panjenengan punya creativity. Tinggal bagaimana kreativitas kami, kreativitas Bapak, kita sinergikan, kita kolaborasikan. Untuk apa? Untuk kemajuan industri ini, Mas. Bareng-bareng. Betul. Saya rasa demikian. Memang luar biasa ini. Jadi kolaborasi ya. Saatnya ya. Tidak musuh-musuhan lagi, tapi bekerja sama. Kebetulan tagline di ulang tahun kami, Mas, 73 tahun besok adalah adaptif, kolaboratif dan inovatif ya. Adaptif, kolaboratif, inovatif ya. Luar biasa. Oke, Mas Kukrit, mungkin juga masyarakat pengen tahu sih juga perkembangan konkret industri media, khususnya untuk Suara Merdeka ya, sebagai koran arus utama yang besar di sini. Dengan kondisi persaingan dengan sosial media seperti sekarang ini, kira-kira kondisi Suara Merdeka kondisinya di mana sekarang, Mas? Apa ya juga seperti kita gitu ya? Saya katakan, Mas, kalau koran berjalan sendiri berat. Ya. Tapi kita sekarang, tadi yang saya katakan, dodolan itu dodolan integrated media services, Mas. Jadi ya koran, ya digital, ya sosial media. Kalau Mas lihat di kantor saya sekarang di sini, saya punya sekitar 25 anak milenial, Mas. Umurnya di bawah 30 tahun semua. Saat ini ya. Sekarang ada di sini. Itu semua tugasnya mereka nggarap TikTok, nggarap IG, nggarap Facebook, nggarap YouTube. Jadi mereka, kenapa saya pakai mereka? Karena setiap masa itu ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, ini masanya mereka. Bahwa kita industri media itu kan, kalau kita ekspos keluar ada dua, Mas, tujuannya. Yang pertama adalah mempertahankan nama, yang kedua golek duit. Nah, nama ini kan tidak boleh tergerus oleh teknologi. Harus tetap di-manage. Harus tetap berkibar. Masalah golek duit piye itu urusan berbeda. Tapi nama harus tetap berkibar. Nah, bagaimana kita berkompetisi dengan sosial media? Kita tidak bisa berkompetisi dengan sosial media. Nggak bisa. Apa yang kita bisa lakukan? Bergabung. Kalau kita tidak mampu mengalahkan, bergabunglah. Jadi kita bergabung dengan style kita sendiri. Style IG nih Suara Merdeka piye toh? Style TikToknya Suara Merdeka bagaimana? Kita harus punya style sendiri. Betul. Dan .com juga saya katakan begitu, Mas. .com saya katakan bahwa .com ini jangan menjadi seperti koran didigitalkan, kan berbeda. Nah, jadi banyak hal yang memang harus dibenahi dari kami, Mas. Karena walaupun usia kami 73 tahun, tapi kan basic kami ini sebenarnya kan konvensional media. Jadi memang ada orang-orang yang memang iso diajak berubah, ada orang-orang yang memang mindset kolonial begitu kan. Ya tinggal bagaimana kita pintar-pintar menempatkan right man on the right place lah, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu tadi saya katakan tenaga kerja milenial yang sekarang kita pakai, kita optimalkan ini ya kita sesuaikan dengan segmennya mereka. Jadi integrated, Mas, yang tadi saya katakan. Siap. Kalau kondisi saat ini, Mas, Oplah kira-kira berkurang berapa persen dibanding masa-masa mungkin tahun-tahun 2010 itu jaya-jayanya koran ya. Kalau Suara sendiri kira-kira berat, Mas. Kalau kita Oplah sekarang mungkin ya ada sekitar di 80 ribuan lah, Mas. Ya. Oplah ada di sekitar 80 ribuan. Catatan itu masih sangat besar, Mas, saat ini.
Ya, alhamdulillah Mas. Sangat besar. Dan waktu jayanya berapa itu? Kalau dulu Pak, dulu kita ya 350 ribuan, 400 ribuan. Berarti ya turun. Pada masa, biasa. Iya. Dan memang menurut saya koran itu dari sisi distribusinya juga harus segmented Mas. Ya. Karena saya yakin juga saat ini para pengambil kebijakan, para stakeholder masih butuh koran Mas. Ya. Tinggal sekarang ya, tadi saya katakan, dalam industri persaingan media seperti sekarang, content is the king. Bagaimana kita membuat konten-konten yang tadi saya katakan adaptif dengan kondisi yang ada sekarang. Zaman sekarang nggak ada lagi Mas yang namanya pembaca seneng tulisan sing dawa-dawa, ritik-ritik semua nggak seneng. Ya. Mas kalau baca di sosial media baca tulisannya sidik-sidik apa gitu kan. Sepele-sepele ya. Sepele-sepele. Jadi ya memang trennya ke arah sana, Mas. Trennya ke arah sana. Jadi saya katakan koran masih akan bisa tetap survive, hanya kuncinya harus terintegrasi, Mas. Betul. Kalau memang fokus jalan sendirian ya memang bisa, tapi menggem-gem. Butuh ekstra tenaga. Jadi ibaratnya kalau dulu itu ya kira-kira 5-10 tahun itu kita itu meninju orang sekali orangnya sudah semaput. Betul. Sekarang itu butuh 10 kali ya. Betul, betul. Dan itu kan butuh ekstra tenaga, Mas. Betul. Butuh kolaboratif supaya pukulannya jadi banyak kan. Makanya saya selalu katakan di era sekarang ini sebanyak mungkin kita berkolaborasi itu semakin ngenteng ke urusan, Mas. Betul, betul. Kita mancing ikan dengan 10 pancing, dengan mancing ikan 2 pancing, kemungkinan untuk iwake kan juga luwih besar yang 10. Jadi kira-kira ini bisa nggak diwujudkan ya kolaborasi ini antar perusahaan media ini kira-kira? Nah, itu tergantung dari masing-masing komandannya. Kalau komandannya merasa punya pemikiran, pemahaman yang kira-kira satu frekuensi, ya bisa-bisa aja, Mas. Dan itu kan gampang, tinggal kita bagi tugas saja. Betul. Saya katakanlah rembukan hari ini sama Mas Bejan itu juga rembukan sak jam kita sudah bisa berkolaborasi. Betul. Kalau memang kita punya mindset yang sama ya. Tapi kalau kita nggak punya mindset yang sama, rembukan sebulan sedino 7 jam 8 jam orang nyambung-nyambung, Mas. Kira-kira begitu. Mungkin perlu dimulai dengan forum-forum kecil, Mas ya. Siap. Untuk arah ke sana itu ya misalnya ada forum diskusi lah antar media, entah misalnya apalah antar pengusahanya, perusahaannya atau antar redaksinya barangkali ya. Ya, barangkali untuk ngawali itu. Sebenarnya paling gampang kita bikin event bersama, Mas. Ya. Event-event bersama itu kita bisa lakukan di mana event itu di blow up oleh 5 koran apa gimana kan. Betul. Gagah, Mas. Betul. Ya, jadi sekali lagi siap. Sekali lagi saya katakan adaptif dan kolaboratif ini sudah tidak bisa dinyang lagi, Mas. Betul. Ini menjadi sebuah keharusan. Ya. Oke, Mas Kurit, kalau dari Suara Merdeka sendiri sebenarnya peluang iklan bagaimana kondisinya sekarang, Mas? Iklan customize, Mas. Iklan itu zaman sekarang, kalau zaman dulu kita masih bicara iklan, koloman, cashback, bonus, iklan. Zaman sekarang nggak bisa, Mas. Zaman sekarang itu iklan itu harus customize. Kebutuhan kepala daerah di Kabupaten B akan berbeda dengan kepala daerah di Kabupaten E. Betul. Dan kita harus bisa melayani masing-masing ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekali lagi, dibutuhkan ekstra pemikiran. Betul. Dibutuhkan ekstra inovasi. Jadi bukan hanya dari sisi wartawan yang berpikir akan konten yang kekinian, tapi juga dari marketing harus berpikir dodolan kekinian. Semua customize, Mas. Nggak bisa zaman kalau jenengan cuma bicara dodolan dengan cara-cara konvensional. Pasang iklan tempatku itu udah enggak zaman ya. Pasang iklan tempatku, kemudian nanti pelaku sekian, bonus sekian, nanti dapat cashback sekian, dapat apa? Itu ngomong oplah itu juga masyarakat juga sudah tahu ya. 10 tahun yang lalu, Mas. Iya. 10 tahun yang lalu. Kalau zaman sekarang kita customize sesuai kebutuhan, kita layani ya. Kabupaten A fokusnya di mana? Investasi. Kabupaten B fokusnya di mana? Perdagangan.
Kabupaten C fokusnya di mana? Oh, dia fokus di kuliner. Ya. Kabupaten mana? Oh, wisata religi. Nah, kita fokus di sana, Mas. Betul. Dan memang ini dibutuhkan semacam kayak koki-koki yang jago sesuai kebutuhannya. Oh, senengannya pedes. Oh, kini senengannya ora pedes. Oh, kini senengannya kecut. Nah, kan masing-masing berbeda, Mas. Oke, kalau ini, Mas, kalau volume publikasi iklannya juga berkurang jauh ya saat ini ya. Berapa, Mas? Volume iklan yang tayang di kita itu misalnya di koran kan kalau dulu masih ada iklan misalnya produk-produk ya, Jakarta dan segala macam. Sekarang juga banyak berkurang ya. Bareng-bareng, Mas. Ya. Jadi ya iklannya ya keluar di koran, iklannya ya keluar di .com, iklannya ya keluar di IG. Jadi kita bareng-bareng kita kasih. Bahkan mungkin nah ini, Mas. Zaman sekarang di tempat kami ya, Mas, di tempat kami ini sekarang positioning kita rubah. Kalau dulu .com supporting cetak. Sekarang saya rubah, Mas. Cetak supporting .com. .com yang ada di depan. Betul. Cetak supporting. Betul. Nah, dan alhamdulillah, Mas Bejan, 4 bulan yang lalu kita tuh barusan mendapatkan penghargaan MURI. Karena dengan kategori ada di sini nggak ya? Mungkin ada di sini kan? Ini kali ya. Ya, kita mendapatkan penghargaan MURI media digital di Jawa Tengah dengan pertumbuhan pembaca terbanyak. Jadi selama 1 tahun 2021 ke 2022 pertumbuhan pembaca kita di .com itu suaramerdeka.com ya? Iya, suaramerdeka.com itu 1,3 juta %. Luar biasa, besar. Sekarang saat ini page per view-nya kita per bulan ada 40 juta, Mas, untuk .com kita. .com ya. Maka strateginya dirubah. Pertanyaannya, page per view-nya tinggi, pertumbuhannya tinggi, iso dodolane apa ora? Nah, menghasilkan apa tidak itu ya? Ono dodolane apa iso dodolane apa ora? Karena konsep jualan di .com itu berbeda dengan cetak. Oleh karena itu, ya wis dodolane bareng-bareng sewae paket. Sementara yang kita lakukan itu, Mas. Yang penting ini dulu, Mas. Yang penting kolamnya ada dulu besar. Betul. Bagaimana mendapat ikannya nanti prosesnya ya. Betul. Edukasi juga kepada pemasang iklan kan? Betul. Mas, kemudian merubah pola kerja ya itu berarti ya. Kalau selama ini cetak, kemudian sekarang didorong ke .com ya. Barangkali seluruh wartawannya sekarang setornya ke .com. Kalau dulu itu cari berita, buat berita kirimnya sore. Betul. Mungkin ke depan real time ya, real time. Betul. Bisa nggak itu merubah itu, Mas? Di tempat kami, Mas, bisa, ya? Kita punya yang namanya JBSM, itu jaringan berita Suara Merdeka. Jadi sudah baru, Mas, baru setahun ini. Kita kepingin para wartawan ini kontribusi beritanya ke JBSM. Masuk ke situ. Semua wartawan masuk ke jaringan berita Suara Merdeka. Nah, kemudian nanti wes koran butuh apa? Ngambil dari situ. .com butuh apa? Ngambil. Atau mungkin nanti Instagram butuhnya apa? Bisa ngambil dari sini. Tapi semua di jaringan. Ada keranjangnya ya. Betul. Bersamanya ya. Jadi nggak ada yang namanya ki wartawan koran, ki wartawan .com, ki wartawan sosmed, nggak ada. Jadi satu ya. Yang penting memang merubah pola ya. Yes. Teman-teman biasanya kan cari berita ngirim sore kan gitu. Sekarang ini kan real time, Mas. Santai-santai. Ya. Itu santai-santai. Pagi ada berita harus dikerjakan kirim gitu kan. Bahkan dikembangkan. Itu memang merubah. Nah, kalau bisa hebat. Harus bisa ya. Harus bisa. Walaupun bertahap. Betul. Bertahap, tapi harus bisa, Mas. Oke. Jadi memang kondisinya sudah tidak lagi seperti dulu. Betul. Wartawan juga harus berubah cara berpikir dan cara bekerjanya ya. Betul. Bahkan katakannya bisa gini, Mas. Kalau dulu wartawan itu tugas utamanya cari berita, sekarang kayaknya ada tambahan baru ya. Apa? Bagaimana itu mencari sisi lain supaya perusahaan hidup gitu ya. Saya katakan di Suara Merdeka itu sekarang semua total football, Mas. Semua total football. Ya? Terjun ke lapangan ya. Football. Bisa tidak bisa itu. Semua harus jadi striker. Semua harus bisa menggebrak pasar.
Semua harus bisa menciptakan peluang. Nggak bisa, wah kan duduk tugasmu. Ya. Semua harus bisa. Itu harus berubah dia. Harus, Mas. Wartawan harus berubah. Harus, Mas. Betul. Jadi wartawan itu bukan hanya sisi sense of journalism-nya, tapi sense of marketingnya juga ada. Karena kadang-kadang menulis sebagai seorang jurnalis itu juga dalam era sekarang ya, itu harus market oriented. Tulisannya ini harus tulisan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh situasi yang berkembang. Begitu. Kalau masih ingin hidup harus begitu ya. Harus, Mas. Kelemahannya 1-2 masih ada yang begitu. Jadi wartawan tugasnya mencari berita gitu ya. Itu yang dia harus berubah karena kan zaman sudah berubah. Betul. Di wartawan juga harus bisa menghayati bagaimana menjadi pimpinan perusahaan koran itu, supaya masih tetap hidup itu. Betul. Luar biasa ini ilmunya buat kita Mas. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di tempat kita juga. Jadi para pemirsa, kalau saya dari tadi sudah banyak dioncei sama Mas Bejan, ini sekaligus sebagai sesama pelaku industri pers, saya juga kepengen sedikit ngoncai Mas Bejan. Apa strategi Jateng Pos ini dalam era terhimpit oleh teknologi ini? Apa strateginya, Mas? Kira-kira Mas Bejan? Mas Gugri, itu pertanyaan yang tidak bisa kita jawab sebetulnya ya. Iya. Jadi kalau kita ini Mas, sederhana juga bahwa kita satu tim ini mesti harus punya pemikiran yang sama sekarang. Kita berubah, semua harus berubah. Kalau masih ada yang punya pikiran lama, saya bilang ya kamu tidak cocok di sini gitu. Nah kalau sudah sama, kita harus punya tujuan yang sama, punya semangat yang sama. Caranya yang pertama nolong perusahaan ini tetap hidup. Ceritanya sudah sangat panjang dan mengharukan kalau bagaimana kondisi bisnis koran kan hari ini. Jangankan bertumbuh, bertahan sudah luar biasa. Bisa operasional, bisa gaji tepat waktu sudah luar biasa. Itu harus bersyukur. Lah bagaimana bisa begitu gitu kan kondisinya begini. Kalau di kita Mas, satu memang kita sengaja membuat tim tidak besar, jadi karena kami sadar kemampuan kita kecil, kita timnya ya yang minimalis saja. Kemudian yang kedua kita sadarkan bahwa kita itu sudah terlanjur basah hidupnya, mampunya di sini. Bisanya ya hanya nulis, kemudian cari iklan gitu. Ya udah, bagaimana semua harus fokus di situ gitu. Kemudian wartawan tidak lagi sekarang ini cukup hanya mencari berita terbaik, tetapi juga harus punya beban tanggung jawab bagaimana bisa menghidupi perusahaan itu Mas. Ya memang tidak mudah juga, ini butuh proses dan butuh pergulatan yang luar biasa merubah mindset itu, dan alhamdulillah ya hasilnya masih kami bisa terbit ya. Orang melihat masih bisa terbit meskipun barokah itu Mas, masih barokah itu. Setiap ketemu orang itu sekarang Mas pertanyaan ini, Mas korannya saya ono itu. Alhamdulillah kalau kita juga masih bisa menjawab korannya masih ada, makanya harus kita syukuri betul itu. Teman-teman harus betul-betul sadar itu. Bagaimana semua harus bersatu menghidupi perusahaan seperti Pak Gugri sampaikan itu, dan harus berubah ya Mas. Dan memang ya kalau di kita Mas, mungkin ya kalau boleh cerita itu ada kekuatan di luar kemampuan otak kita juga yang kita andalkan sih. Jadi sehebat apapun kita membuat program hari ini, membuat rencana, kadang-kadang kita terbatas ya, apalagi kondisi. Maka ada saatnya mungkin kita itu kayak tersadar bahwa nek kita hari ini masih ada, itu yang menentukan Gusti Allah lah. Itu pondasi Mas. Ya, jadi itu pondasinya. Itu sering tak katakan ya, mau diterima atau tidak ya. Kowe nek hari ini ulang tahun masih ada, itu jangan dikira itu kerja kita itu. Itu Mas yang kita yakinkan kepada teman-teman sih, sehingga kok saya ono itu ya. itu barokah. Karena saya katakan sama teman-teman juga di sini Mas, bahwa kalau kita ingin tetap bisa survive, kita harus bisa memberikan banyak manfaat untuk sesama. Betul. Karena Gusti Allah itu paling seneng dengan hambanya yang bisa memberi manfaat untuk sesama. Di kantor saya ini Mas, ya udah setahun setengah lah. Kita punya program yang namanya 3S Mas. 3S. Sedekah 1000 setiap hari. Wih, untuk karyawan? Karyawan. Jadi di setiap bagian itu saya kasih kotak sedekah. Luar biasa. Saya ngomong sama karyawan, wis minimal paling rak sedino 1000. Luar biasa. Para karyawan saya minta untuk bersedekah. Kamu nggak mau bersedekah juga nggak masalah. Wis iki ora ono sing weruh. Kamu mau kasih 1000, mau kasih 5000, mau kasih 10.000, terserah.
Nah, ini kemudian setiap bulan, setiap hari Jumat nanti kita buka, ya kita belikan sesuatu yang sembako kayak atau apa untuk bermanfaat. Paling tidak untuk masyarakat sekitar kantor kami ini. Betul. Jadi kita lakukan tadi Mas 3S, sedekah. Karena kuncinya bagi saya ya kita harus bermanfaat untuk orang dulu. Betul. Kalau mau dongo kita dikabulkan sama Gusti Allah. Itu tadi Mas. Gitu. Ya alhamdulillah ini ilmu juga buat kita ini. Mudah-mudahan bisa kita contoh juga di tempat kita. Amin. Luar biasa. Jadi memang seperti itu sih yang kami sekilas jalani itu ya. Mentok-mentoknya kita ya mesti harus sadar bahwa Gusti Allah yang nulung awake dhewe kalau masih ada. Tapi kita memang ya punya otak, punya program yang harus kita maksimalkan gitu, Mas. Oke, Mas Kukrit luar biasa. Terakhir Mas, mungkin apa ya pesan-pesan untuk industri media seluruhnya nih Mas? Apa nih? Kalau yang terbaik buat kita, apa yang harus kita lakukan? Pesan saya di industri media sekarang ini kuncinya ada di kualitas SDM, Mas. Karena bagaimanapun kita butuh kerja ekstra cerdas dan ekstra keras. Kalau SDM-nya masih bermindset, wah kok zaman biyen ya, wah kok enak zaman biyen ya, nggak bisa. Karena time is running, waktu berjalan terus. Kalau kita tidak beradaptasi dengan tuntutan sekarang, remuk Mas. Dan itu kuncinya ada di SDM. Saya tadi katakan, wartawan, konten, butuh berita-berita yang lebih kekinian. Marketing, jualan, butuh cara-cara berjual yang lebih customize, yang disesuaikan dengan keinginan para klien. Jadi sebenarnya Mas, saya selalu katakan, tidak ada pasar yang jenuh. Tidak ada yang ada kita yang kurang kreatif. Betul. Selama kita masih kreatif, selama kita masih inovatif, selama kita masih adaptif, insya Allah Mas, kita masih akan bisa tetap survive dan bahkan berkembang. Kira-kira demikian Mas. Jadi kita harus optimis dan yakin, kayaknya nafas kita masih ada ini ya. Mas, kalau nggak optimis sudah kita sarungan aja di rumah, udah nggak usah ke kantor, dah sarungan di rumah nonton Netflix gitulah, ya kan? Iya, selama kita masih berangkat ke kantor masih berseragam keren seperti itu, sangunya cuma semangat sama optimis. Kalau sudah nggak ada semangat, nggak ada optimis, baju seragamnya digantung di lemari, udah kita di rumah aja nonton TV. Harus Mas, harus. Terlanjur basah juga ya kita ya. Enggak Mas. Karena terlanjur basah ngelangi sisan ya kan? Ngelangi sisan kan gitu. Jadi tidak ada kata-kata misalnya ada orang bilang tahun 2040 tamat, tidak ada ya buat kita. Tahun apa Mas? Tahun 2040 orang tidak ada lagi, buat kita tidak ada ya. Mungkin betul, tapi gini, tapi koran tetap akan ada. Tapi bisa jadi dengan format yang berbeda. Koran akan tetap ada, mungkin dengan style yang berbeda. Makanya saya katakan, apapun situasinya, apapun keadaannya, adaptif. Kolaboratif. Selesai urusan, Mas. Ya, luar biasa. Teman-teman, luar biasa nih kita berguru sama Pak Kukrit nih, beliau ownernya Suara Merdeka. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin, kita berguru ini tidak hanya buat perusahaan media ya Mas ya. Sebenarnya berlaku untuk semuanya juga ya sekarang ya. Betul. Tantangannya. Apalagi ini sekarang saya barusan lihat TV 2 hari yang lalu, badai PHK ada di mana-mana Mas. 50% kemarin saya lihat di salah satu TV swasta nasional, hampir 50% perusahaan industri garment, tekstil di Indonesia juga udah PHK besar-besaran Mas. Jadi ya untuk semua industri saya rasa tadi tetap kolaboratif juga ya arah-arahnya sebetulnya ya. Betul. Seperti programnya BUMN Pak Erick Thohir juga. Gitu ya. Kolaboratif ya. Betul menurut saya. Oke Pak Kukrit, terima kasih sekali atas waktunya. Matur nuwun Mas Pujan atas kesempatan yang sangat istimewa. Kita semua jadi berguru sama Pak Kukrit, mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua, memberi inspirasi buat kita semua. Khususnya perusahaan media, bagaimana sih kita apapun kondisi yang ada tetap ada ya Mas ya. Harus wajib. Ya, enggak boleh menyerah dan pikiran kita tetap kita harus maksimalkan ya. Hasilnya kita pasrahkan sama yang di atas ya. Plus dengan S3 ya.
sedekah setiap hari 1.000. Sedekah 1.000 setiap hari. Sedekah 1.000 setiap hari. Di mana saja bisa diterapkan tuh. Betul, betul. Matur nuwun Pak Kurit sekali lagi. Matur nuwun sangat Mas Ujan. Kita semua Jateng Pos TV merasa mendapat kehormatan. Matur nuwun. Kapan saya diundang ke kantor? Insya Allah. Nanti kita siap rapat mampir ke gubuk kami, Mas. Wah, gubuk kalau kami ya. Mas Kurit matur nuwun sekali lagi. Matur nuwun, Mas. Teman-teman, terima kasih. Saya Hafiz Zaidan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.